Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Nawawi Kembut. Orangnya kalem dan lembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah hal-hal yang menarik, aktual, dan tentunya kontroversial. Namun sebelum itu silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video-video yang akan saya upload. Oke kawan-kawan semua, kembali lagi di channel yang sangat keren ini. Mungkin agak lemot saya untuk mengupload video terbaru, tetapi saya upayakan untuk memberikan sebuah hal-hal yang tercepat. Oke, kali ini saya tidak membahas soal kecelakaan Vanessa Angel ataupun kasus-kasus yang lagi viral tentang dunia artis, tetapi saya lebih pada condong kasus terbaru yang sedang viral pula, yakni ada dua pejabat kementerian yang dilaporkan ke KPK oleh salah satu partai. Siapa dia? Yakni Luhut Panjaitan dan juga Erick Thohir, Menteri Koordinator Kemaritiman dan juga Menteri BUMN Republik Indonesia. Ya, saya bacakan sekilas ya tentang berita tersebut. Ini saya dapatkan berita itu dari kompas.com. Saya bacakan sedikit, yakni Partai Rakyat Adil Makmur alias Partai Prima melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis 4 November 2021. Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal mengatakan laporan terhadap dua menteri itu dilakukan berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR. Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak. Investigasi dari Tempo minimal, ujar Alif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis. Ya, dari pemberitaan tersebut juga ada tambahan. Alif menilai investigasi pemberitaan media terkait keterlibatan dua pejabat itu patut ditindaklanjuti oleh KPK sebagai data awal. Selanjutnya ia meminta KPK mendalami lebih jauh terkait dugaan adanya penggunaan kekuasaan untuk bermain dalam bisnis PCR. Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap panggil saja itu Luhut, maaf kawan-kawan, panggil itu Erick, agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini, kata Alif. Nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan. Kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami. Prima berharap KPK dapat mempelajari clipping majalah yang dibawa dalam laporannya dan menindaklanjuti laporan tersebut. Kami minta KPK mengklarifikasi pemberitaan. Oke, lebih lanjut teman-teman. Dugaan keterlibatan meraup keuntungan dari pengadaan tes COVID-19 itu bersumber dari dua perusahaan, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya masih terdapat kepemilikan saham Luhut, katanya. Kemudian kedua perusahaan tersebut tertarik untuk berinvestasi di PT Geneomeric Solidaritas Indonesia atau GSI. Adapun GSI merupakan laboratorium yang bergerak menyediakan fasilitas testing COVID-19. Sementara juru bicara Menko Marves Jody Maharani menepis keterlibatan Luhut dalam pengadaan alat kesehatan seperti PCR, antigen, serta screening COVID-19. Katanya, sama sekali tidak benar. Ya begitulah kalau oknum sudah hati dan pikiran ingin menjatuhkan orang lain, orang ingin berbuat baik pun dihajar dengan segala cara. Ini akan membuat pihak-pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis enggan, kata Jody kepada Kompas.
Jadi menyampaikan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10% di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera. Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, maksudnya TBS itu Toba Bumi Sejahtera. Sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi, kata dia. Hal senada juga diucapkan oleh staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menampik bahwa Erick terlibat dalam bisnis PCR. Menurut dia, isu yang menyebut Erick ikut berbisnis tes PCR itu tendensius. Sebab kata dia, PT GSI, perusahaan penyedia tes COVID-19 yang dikaitkan dengan Erick, hanya saat ini hanya melakukan 700.000 tes PCR. Angka itu hanya 2% dari total tes. Angka ini hanya 2% dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta. Jadi kalau dikatakan permainan kan lucu ya, 2,5% gitu. Kalau mencapai 30% atau 50% itu oke lah, bisa dikatakan bahwa GSI itu ada bermain-main. Tapi hanya 2%, ujar Arya kepada media. Oke kawan-kawan, dapat kita komentari secara bersama bahwa kasus PCR yang terjadi di Indonesia ini memang menjadi bisnis kesehatan yang luar biasa, yang paling laris di masa COVID-19. Karena UMKM yang paling laris ya UMKM penyedia PCR, jasa PCR sendiri. Bahkan harga PCR sendiri di masing-masing tempat juga berbeda-beda. Ada yang 300, ada yang 400, ada yang 250, macam-macam. Jadi tidak ada patokan pasti dari pemerintah. Dan saya rasa pemerintah juga harus menyadari hal itu. Banyak masyarakat yang selalu bertanya-tanya tentang persoalan COVID-19 hingga persoalan PCR. Yang pertama, yang menjadi kebingungan masyarakat hingga saat ini, kenapa kita harus masih menggunakan PCR? Padahal kita sudah melakukan vaksinasi. Bahkan di tempat-tempat liburan, mall, supermarket, bandara, hingga pelabuhan kita diminta untuk menunjukkan kartu vaksin minimal dosis 1. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa kok kita harus masih menggunakan PCR? Terus buat apa kita divaksin kalau sudah seperti itu? Itu yang terjadi di masyarakat hingga saat ini. Sehingga masyarakat juga bisa menilai sendiri bahwa kita ada hal yang menjanggal dalam proses penggunaan PCR untuk melakukan bepergian jauh. Ya, kita sendiri juga tahu kan bahwa kok semakin dibatasi ruang gerak kita. Kita mau melakukan hal-hal yang lebih produktif di luar sana, tetapi kita dibatasi oleh persoalan-persoalan seperti itu. Dan kita bandingkan saja harga tiket untuk naik pesawat dibandingkan dengan tes PCR saja, kemungkinan lebih besar dari tes PCR-nya. Kalau semisal kita bawa keluarga 4 saja, kalau harganya 400 sudah berapa? 1.600.000. Naik pesawatnya semisal ke Bali, untuk ke Surabaya Bali berapa? Kan bedanya sangat jauh sekali, sangat dekat, unda-undi lah kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jadi ayolah pemerintah seharusnya melakukan intervensi terhadap penggandaan barang tes PCR ini, supaya publik itu tidak bertanya-tanya terkait persoalan PCR ini. Syukur-syukur setiap tempat keramaian itu disediakan PCR atau tes antigen secara gratis, sehingga masyarakat tidak banyak tanya
dan tidak bertanya-tanya dalam benaknya, kok duit terus padahal mau bepergian. Kita itu harus segera bangkit dari krisis ekonomi yang melanda kita akibat pandemi COVID-19. Kalau kita ingin ekonomi bangkit, maka mobilitas kita jangan terlalu dibatasi dengan hal-hal semacam itu. Jika memang sudah vaksin, ya oke lah, kasih kelonggaran bagi mereka yang sudah vaksin. Tetapi jangan dipersulit lagi dengan adanya PCR, dan PCR, karena itu sangat merepotkan sekaligus harganya tidak pasti. Sehingga kemungkinan besar pelaporan terhadap kedua menteri ini bagian dari sebuah amukan atau mungkin mewakili perasaan masyarakat yang memang sudah resah dengan adanya penggandaan PCR tes yang digunakan setiap instansi transportasi ataupun tempat-tempat yang membawa keramaian, sehingga masyarakat itu juga mengira ini adanya permainan di balik penggandaan PCR. Jangankan itu, di awal-awal COVID-19 sebagian masyarakat pun juga masih mempercayai, mungkin saat ini pun juga masih mempercayai kalau COVID-19 itu dianggap sebagai bagian dari konspirasi. Tetapi apalagi dengan adanya hal-hal yang menjanggal, mulai dari PCR yang harganya tidak sama, kemudian ada sebuah vaksinasi yang tidak boleh digunakan di Arab Saudi untuk umroh, mereka yang sudah vaksin 1 Sinovac, bahkan dosis 2 pun harus vaksin lagi yang akan umroh. Ini kan juga menjadi pertanyaan-pertanyaan besar. Kenapa demikian? Sementara pemerintah hingga saat ini belum mampu menyampaikan secara renyah kepada masyarakat terkait keberadaan COVID-19 serta penggunaan PCR dan intervensi harga dalam penggunaan tes PCR ini sendiri. Oleh karena itu, mungkin pemerintah bisa mengevaluasi dalam penggandaan tes PCR serta penanganan COVID-19 atas adanya laporan dari partai ini terhadap KPK atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh 2 pejabat penting di negara Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembut.